Kakak, sebutan sayang kami untuknya masih teringat jelas di benakku setelah kelahiranmu. Bukan hal yang mudah bagi bundamu ini untuk menjadi baik-baik saja. 1 bulan pertamamu adalah hari-hari terberat buat bundamu dan juga ayahmu. Ruang nicu seolah menjadi tempat terburuk buat kami. Kamu harus dirawat di sana selama beberapa hari, sampai pada hari di mana kamu pulang ke rumah hanya sehari saja. Hari itu mungkin akan jadi hari terbahagia bagi kami semua. Kamu dan adikmu disambut dengan ramah di rumah nenekmu. Tapi tidak di hari selanjutnya, saat setelah kamu dijemur, yang niat hati kami semua agar kamu bisa sehat dan terhindar dari penyakit kuning. Nyatanya malah kamu terkena kuning, bahkan sampai membiru di sekujur wajahmu. Kamu tak mau minum setetes pun bahkan. Aku dan ayahmu harus menahan air mata. Kami tak mau terlihat lemah di depanmu, adikmu, serta semua orang yang ada di rumah saat itu. Tapi ternyata bundamu ini tak sekuat itu. Saat tahu berat badanmu yang tadinya hanya 1,4 malahan turun jadi 1 kilo saja. Jarum suntik yang besarnya bahkan melebihi tubuhmu dengan sengaja harus ditusukkan di pergelangan tangan, kaki, serta dadamu. Jujur, bundamu ini manusia terlemah. Air mata dan sesak sudah tak sanggup lagi terbendung. Saat dokter bilang kamu harus diinap di nicu lagi, bahkan sampai batas waktu yang saat itu kami gak tahu. Kamu harus sendirian lagi di tempat itu. Saat takbir berkumandang pun, kita masih harus berpisah oleh ruang dan waktu. Meskipun saat itu setelah kamu dirujuk di rumah sakit pusat dan bunda bisa menjengukmu, tapi lagi-lagi kita terpaut oleh waktu. 24/7. Itu doa bunda setiap waktu. Bersamamu tanpa ada jeda dan waktu. Seperti saat kamu di rumah sakit itu. Meskipun jarak tempuh dari rumah ke sana bukan lagi dekat, bahkan perlu waktu sekitar 1-2 jam agar bisa sampai, tapi kami tempuh nak untuk bisa terus memantau kondisimu. 1 minggu mungkin kita masih kuat, 2 bahkan sampai 3 minggu kemudian, dengan kondisi bundamu yang waktu itu masih proses pemulihan pasca operasi sesar. Hanya saja bunda mencoba menepiskan semua itu agar terus bisa bertemu denganmu. Tapi saat di rumah sakit, bunda sedikit lebih dikuatkan oleh para bunda yang sama berjuangnya menunggu anaknya di ruang nicu. Ada seputar cerita di mana bayinya mengalami komplikasi parah. Tulangnya patah, ususnya harus dioperasi. Bahkan ada juga yang harus melakukan operasi berkala karena bayinya gak punya anus. Ya Allah, bundamu ini sangat terkejut nak dengan penyakit di sana yang begitu luar biasanya Allah berikan kepada umatnya. Dengan penuh keyakinan, bundamu ini selalu meminta pada Allah agar kamu dikuatkan, agar kita bisa bersama berempat, bersama adik, bunda, ayah, dan semua keluarga besar kita. Perjalanan yang membuat bundamu ini terus belajar sampai di titik kamu sudah diperbolehkan pulang dalam keadaan yang benar-benar sehat. Dan alhamdulillah, sekarang tubuhmu bahkan penyakitmu yang katanya saat itu membuatmu sulit minum, kini kamu kian lahapnya, sehingga jantungmu yang tadinya berlubang kini sudah menutup. Berkat kamu tak pernah berhenti sama berusahanya bersama bunda dan ayah. Makasih ya nak, untuk progres yang teramat luar biasa hebatnya, hingga kamu bisa menyamai adikmu yang alhamdulillah
sehat saat itu.